Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eman Andrea Rahab, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dengan NIM B1B1 23084, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat mengerjakan tugas video ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek yang telah memberikan saya amanat untuk mengerjakan tugas video ini. Nah, baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pembangunan proyek gagal yang ada di Indonesia. Salah satu topik yang akan saya angkat itu merupakan suatu topik yang waktu itu sangat hangat diberitakan, yaitu kasus EKTP atau elektronik KTP, yang dimana kejadian ini banyak menimbulkan beberapa pertanyaan dan banyak menyeret nama-nama besar seperti Ketua DPR RI pada saat itu hingga Dirjen dari Disduk Capil pada saat itu. Nah, langsung saja pada pembahasan mengenai proyek KTP sendiri merupakan suatu misi modernisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Namun misi ini gagal dikarenakan adanya kasus tindak pidana korupsi. Nah, apa saja misi atau tujuan dari adanya proyek EKTP ini? Nah, misi atau tujuan diadakan proyek KTP ini tentu saja proyek ini diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan memperbaiki sistem administrasi kependudukan, mencegah KTP ganda atau palsu, serta membuat database nasional yang terintegrasi oleh sistem. Nah, namun proyek senilai 9,7 triliun ini justru menjadi lahan korupsi bagi beberapa oknum pejabat, yang dimana kasus korupsi ini juga termasuk korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, dimana total kerugian adanya korupsi ini mencapai 2,3 triliun. Nah, jika kita membahas sejarah atau tujuan awal di inisiasinya EKTP ini, yaitu berdasarkan pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK. Nah, target dari adanya KTP ini tentu saja menggantikan KTP konvensional atau KTP biasa dengan chip elektronik yang memiliki biometrik, sidik jari, dan iris mata untuk akurasi data serta menghilangkan KTP ganda dan palsu. Nah, lantas apa saja masalah serta kegagalan utama di dalam proyek KTP ini? Yaitu yang pertama, kasus korupsi yang senilai 2,3 triliun, yang dimana kasus ini banyak menyeret nama-nama besar seperti Ketua DPR pada masa itu Setia Novanto, serta pejabat-pejabat Kemendagri, serta oknum-oknum dari pihak swasta lainnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa saja terjadi hal ini karena adanya ketidakpuasan terhadap apa yang mereka dapatkan. Nah, dari kasus ini kita mungkin bisa belajar bagaimana sebuah sistem ini tidak berjalan dengan semestinya. Harusnya dengan adanya modernisasi yang baik atau niat yang baik, itu
harusnya kita harus melancarkan semua itu, bukan niat yang baik namun diselipin dengan aksi kejahatan seperti tindak pidana korupsi ini. Nah, untuk para pelaku sendiri, nah itu sudah diberikan hukuman penjara, yang dimana Setia Novanto mendapatkan hukuman penjara itu kurang lebih 15 tahun penjara, serta ada nama beberapa pejabat Kemendagri lainnya seperti Imam, Irman, dan Sugiharto itu mendapat hukuman 7 sampai 10 tahun penjara, serta ada anggota DPR yaitu Miriam Haryani yang mendapatkan 2 tahun penjara. Nah, jika kita berbicara tentang keberhasilan pada saat ini, sekarang semua KTP itu sudah berbasis elektronik, yang dimana menggunakan nik tunggal. Tercatat kurang lebih 106 juta penduduk Indonesia telah memakai eKTP ini. Nah, untuk kegagalan pada masa itu menjadikan sebuah sejarah tentunya bagi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kegagalannya itu tidak memberantas pelaku korupsi. Nah, harusnya dari sistem atau dari lembaga terkait seperti KPK maupun Polri, itu harusnya mereka lebih peka terhadap masalah ini. Harusnya mereka mengawasi kegiatan ini atau mengaudit setiap kegiatan yang ada, serta melakukan hukuman berat untuk para koruptor ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya proyek KTP ini merupakan suatu contoh bagaimana niat baik bisa dikorupsi oleh koruptor. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.